Halo teman-teman, selamat datang di toko aku. Seperti biasa aku cuma dagang online dan ini adalah barang-barang fashion aku. Barang-barang aku seperti biasa juga, barang yang bahannya bagus tapi nggak sebagus kinerja pemerintah kita. Buat teman-teman yang mau pesan, langsung aja WA ke sini karena kita cuma jualnya tuh celana doang ya. Celana pendek, celana panjang, celana kargo, semuanya yang kita jual cuma bawahan karena atasan kita cuma Presiden Republik Indonesia yang kucintai, yang kusayangi, dan aku kagumi. Mungkin teman-teman juga mau lihat juga packagingnya seperti apa. Packagingnya untuk melindungi barang yang akan kita kirim nanti kita pakai plastik ya. Cuman ini perlindungannya masih kurang bagus ya, karena yang paling melindungi itu adalah aparat kita itu melindungi, mengayomi masyarakat kita terbaik. Langsung aja ya buat teman-teman yang mau pesan. Sorry, Kak, ada seragam dinas gak? Oke, ada seragam dinas. Kita punya ini nih. Ini kita atasannya khusus limited edition karena ini atas izin atasan kita yang sebenarnya pemerintah. Jadi ini udah diizinin ya. Ini buat bapaknya udah ada seragam dinasnya. Ini buat anak pertamanya udah. Ini anak keduanya juga udah ada ya. Dan itu seragam dinasti politik, tidak apa-apa. Itu human rights, itu Asian value. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu para pendukung Jokowi hari ini balik badan. Ya, kita tahu misalkan Abdillah Thoha, pengamat politik, dulu politikus dari PAN, salah satu pendiri ya kalau nggak salah. Di Pilpres yang periode 1 Jokowi itu selalu menjadi pembelanya, selalu mati-matian membela setiap langkah kebijakan Jokowi. Tapi hari ini mulai sering mengkritisi langkah-langkahnya. Sahabat bisa cek semua ya di akun sosmednya Abdillah Thoha di Twitternya. Dan terutama ketika Gibran naik, ketika Gibran menjadi calon wali kota Solo. Kemudian juga ada komedian yang pintar baik di atas panggung maupun di belakang panggung, Ernest Prakasa, orang jenius yang setiap membuat film itu selalu ramai, selalu banyak penontonnya. Juga sama, menjelang Jokowi naik di periode kedua, beliau sudah mulai gencar mengkritisinya. Ada juga Gus Ahmad Sahal, ini cendekiawan muda dari NU Nahdlatul Ulama yang sekarang tinggalnya di Amerika. Dan dia juga aktif melalui tweet-tweetnya menyampaikan kritikan-kritikan kepada Jokowi. Dan yang paling keras memang yang Gibran ini. Ada juga Syafiq Ali, kalau ini dari aktivis 99, aktivis reformasi yang sering membuat tulisan-tulisan mendukung Jokowi, sekarang juga mengkritisi. Menariknya adalah kalau yang saya sebutkan tadi itu berasal dari partai politik yang dulunya mendukung sekarang jadi tidak, atau sebaliknya dulu mengkritisi kemudian sekarang bergabung, itu mah biasa. Orang macam Ngabalin itu kan udah nggak aneh gitu. Dulu paling keras mengkritisi Jokowi, kemudian di tengah-tengah berbalik menjadi mati-matian mendukung Jokowi, jadi bempernya Jokowi. Nah itu mah politikus mah begitu. Tapi kalau yang sejak awal berada dalam posisi bukan menjadi bagian dari pemerintahan itu, maka biasanya sih cenderung untuk konsisten. Makanya menjadi layak dibahas ketika ini orang-orang yang di luar partai kok berbalik juga gitu. Nah berarti kan jelas karena kita tahu sebabnya apa. Bangsa ini yang dijanjikan pada saat kampanye politiknya itu kan hampir tidak ada buktinya. Ada, tapi kan berapa persen? Saya kira jauh di bawah apa yang dijanjikan. Terlepas dari adanya pandemi corona ataupun hal-hal yang di luar perhitungan manusia,
Tapi saya kira kita pun bisa melihat dari bagaimana orang-orang yang ada di pemerintahan itu memproses, menyikapi situasi ini dengan profesional. Coba kita lihat sekarang bagaimana suara-suara dari menteri-menteri di kabinet Jokowi hari ini. Saya kira kok nggak ada kedengaran. Hanya 1-2 saja yang muncul. Itu pun kontroversial. Macam Nadiem kemarin itu kan. Kemana ini para menteri yang lain? Sembunyi kan di rumahnya masing-masing. Sudah dipercaya, diberi amanat. Kalau memang merasa tidak sanggup, ini momen yang tepat lah untuk Anda para menteri untuk mengundurkan diri. Jangan nunggu di reshuffle lah. Atau sekalian juga kalau mau balik badan aja sekarang, biar nggak ngerecokin pemerintah gitu. Nah, saya sih justru mendukung pemerintah ini solid kan. Rakyat ini ingin pemerintah ini solid. Jadi ketika ada menteri-menteri yang merasa sudah tidak bisa bekerja sama, berbeda visi, berbeda cara kerja, ya sudah. Kan kita nunggu reshuffle yang katanya waktu itu digaung-gaungkan, nggak ada sampai hari ini, belum juga gitu. Ya sudah, Anda para menterinya saja yang mundur. Ya kasihan rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi bingung dengan tingkah pola pemerintah yang inkonsisten. Bagaimana ini membaca optimisme bangsa ini ke depan? Kalau kemarin Pak Jokowi bilang kita merasa senang dengan prediksi dari dunia bahwa Indonesia akan mengalami tingkat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan. Sudah saya singgung di video sebelumnya ya, jangan kita bahagia, jangan kita senang dengan prediksi. Prediksi itu harus kita jadikan motivasi. Yang harus kita bahagia, yang harus kita senang, yang harus kita syukuri adalah apa yang sudah terjadi. Nah sekarang dari apa yang sudah terjadi, apa yang patut kita syukuri? Apakah kinerja yang kompak? Kan tidak. Kesigapan para menteri? Kan tidak juga. Terus apa yang mau disyukurinya? Kan ada sesuatu yang disyukuri adalah sesuatu yang memang kita terima dan itu menjadi hal positif untuk kita rasakan dan kita nikmati gitu. Ya kalau bersyukur atas nafas yang masih diberikan, bersyukur atas kesempatan yang masih ada, ya saya kira beda cerita. Itu sih urusan yang universal di seluruh manusia, bukan urusannya pemerintah. Malah kan yang kita dengar justru bagaimana aksi-aksi pemerintah ini di-endorse, didorong atau diselimuti dengan baik oleh para buzzer. Nyalemen ke situ kan sangat kuat ya. Bagaimana orang macam Ade Armando gitu kan, Denny Siregar, itu kan yang terus-menerus dalam kondisi apapun selalu membela Jokowi. Kalau bukan buzzer, ya apa namanya? Nah, yang menarik adalah adanya buzzer kemarin yang bertobat. Jadi pengakuan itu disampaikan ke Ustadz Hilmi Firdaus, seorang ustadz muda yang mencuat namanya ketika bergabung di aksi 212 dan kemudian selanjutnya dia terus-menerus memberikan kritikan-kritikan untuk pemerintah. Seperti biasa ya, ketika ada ustadz-ustadz yang vokal, yang menyuarakan, yang memotivasi umatnya untuk berani mengkritisi pemerintah, maka biasanya ini ditandain atau diserang oleh buzzer. Dan itu menarik tuh. Anda sahabat semua juga bisa cek di Twitternya Ustadz Hilmi ya. Buzzer itu mengaku gitu memang ditugasinya untuk mencecar para ustadz-ustadz yang vokal. Dan dia merasa bersalah setelah habis cara untuk menjatuhkan wibawanya Ustadz Hilmi. Akhirnya ya sudah, barangkali dia jadi tersadar untuk bertobat. Menarik nih, karena yang dibutuhkan bangsa ini sekarang hari ini adalah masyarakat yang kritis. Karena bangsa ini bangsa yang besar, sumber daya alam yang sangat kaya. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, yang menanggung keuntungan hanya sekelompok orang saja, hanya segelintir orang saja, dan beberapa kelompok
kaum elit yang menikmatinya, dan itu mestinya nggak boleh. Harusnya masyarakat yang menikmatinya, maka masyarakatnya yang harus kritis, sehingga dibangunlah oleh berbagai elemen yang satu visi dan satu misi untuk membangkitkan kritisan masyarakat terhadap pemerintahnya. Terlepas siapa yang berada di pemerintahan, kritisan ini tidak merujuk kepada sosok Joko Widodo. Andai pun bukan Joko Widodo, kita tetap harus sekritis ini. Karena dengan begitu maka pemerintah akan lebih aware, akan lebih sadar bahwa apa yang dilakukannya itu mendapatkan feedback, mendapatkan masukan yang berharga. Karena kalau mengandalkan wakil rakyat yang ada di DPR, maka saya kira mungkin hanya 10% atau bahkan kurang yang betul-betul menjalankan amanat rakyatnya, yang betul-betul menyampaikan aspirasi rakyatnya. Sisanya apa? Sisanya menyampaikan aspirasi partai politik. Sisanya mengamankan uang hasil modal dia mencalonkan diri. Karena bermiliar-miliar, maka dia harus putar otak gimana caranya buat balik modal dan kemudian mendapatkan keuntungan. Kebanyakan para wakil rakyat tuh ya begitu. Bagaimana mau kita harapkan gitu? Di berbagai rancangan undang-undang saja ini kan banyak miss-nya, banyak yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Terus bagaimana mau kita percaya? Ngomong kosong itu para anggota dewan. Saya kenal beberapa anggota dewan yang dia naik tanpa uang besar. Dia naik karena dia keliling kampung dan dipercaya. Dan setelah menjadi anggota dewan, dia punya agenda untuk menampung aspirasi dari rakyat. Kemudian dia sampaikan pada eksekutif. Setiap hari dia posting di akun sosial medianya aktivitas harian dia. Hari ini ketemu si ini, besok ketemu si itu, lusanya menyampaikan ke eksekutif. Itu peran anggota dewan yang benar. Tapi berapa persen sih yang seperti itu? Saya kira dia juga kalau ngelihat teman-temannya pasti merasa miris. Sosok anggota dewan yang patut dijadikan role model. Basisnya aktivis, bagus memang. Dia paham, dia tahu peta politik, dia paham psikologi massa, dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Bukan yang tiba-tiba melabeli dirinya sebagai politikus tanpa rekam jejak sebagai aktivis, tanpa rekam jejak mengelola sebuah partai, mengelola organisasi, mencalonkan diri sebagai wali kota. Modalnya nama besar ayahnya. Nah ini kan kasihan rakyat. Saya kira rakyat yang jadi tumbalnya nanti. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Saya yang bukan pendukung Jokowi, baik di periode yang sekarang maupun yang sebelumnya, tetap berharap Bapak bisa menyelesaikan tugas ini dengan happy ending, dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Nah ini masih ada waktu untuk Bapak memperbaiki kinerja manajemen. Saran saya, yang pertama Bapak lakukan sekarang, bersihkan orang-orang di tim Bapak yang kerjanya hanya merongrong, hanya meminta kue kekuasaan, tapi tidak menunjukkan kinerja yang benar sesuai evaluasi kinerjanya. Jangan takut, karena ini periode terakhir, tidak ada beban bagi Pak Jokowi untuk menjaga kubu-kubu lain mendukung Bapak. Saya kira Pak Jokowi fokusnya pada kepentingan rakyat saja, selesai. Kalau Pak Jokowi sekarang fokusnya pada kepentingan rakyat banyak dan sekaligus mengabaikan peran-peran dari relawan, dari partai-partai pendukung, gimana dong nasibnya pasca 2024? Kan Pak Jokowi juga ingin melanggengkan kekuasaannya, meskipun itu lewat anak-anaknya, meskipun itu lewat menantunya, meskipun itu lewat iparnya dan seterusnya. Nah, ini yang sulit. Periode kedua ini bukan periode terakhirnya Pak Jokowi, tapi transisi menuju dinasti Jokowi yang akan dilanggengkan sepanjang-panjangnya. Mudah-mudahan persepsi itu salah ya. Yang benar adalah Pak Jokowi tidak punya beban. Nah, kalau sudah begitu,
Singkirkan orang-orang yang sudah kelihatan kinerjanya nggak bagus. Tarik itu orang-orang yang selama ini mengkritisi Bapak, baik dari kubu Bapak ataupun kubu yang seberangnya. Kubu Bapak siapa ya? Yang tadi tuh Pak Abdillah Thoha, Syafiq Ali, Ernest Prakasa, Ahmad Syahal. Kumpulkan ke istana. Yang dikumpulkan itu yang seperti itu gitu. Akomodir masukan-masukannya, kemudian lakukan nasihat-nasihat. Sekaligus kan nanti Fahri Hamzah ada di situ, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, dan singkirkan itu penjilat-penjilat seperti Denny Siregar, Ade Armando, apalagi Abu Janda. Sekaligus dari teman-teman sayap kanan ya, PA 212, Babe Haikal, Slamet Ma'arif, Habib Rizik, bahkan Prof Din Samsudin. Itu kumpulkan bareng ke istana. Saya kira mereka pasti akan datang kalau didasari dengan sebuah undangan dalam rangka mengedepankan kepentingan rakyat banyak untuk mencari solusi. Ya seperti dulu lah di zamannya menjelang kejatuhannya Soeharto itu kan diundang itu para cendekiawan ya. Ada MH Ainun Najib, Amin Rais, dan tokoh-tokoh reformis lainnya berunding untuk menentukan arah kebijakan politik. Mumpung belum sampai tepi jurangnya ini. Kan kalau sudah sampai tepi jurang ini, satu langkah lagi aja udah jatuh. Ya, saya kira belum lah, hari ini belum. Jadi masih ada kesempatan agar kita menjauh dari tepi jurang itu, agar pemerintahan menjauh dari tepi jurang itu. Maka dengan begitu, orang-orang yang berbalik badan pun akan berbalik badan lagi mendukung Pak Jokowi. Kan kalau bagi rakyat yang terpenting ada penjelasan yang gamblang dan masuk di akal publik, kemudian menyampaikan bahwa ini akan terjadi rekonsiliasi. Saya kira rakyat di bawah akan setuju. Tidak semua, tapi mayoritas saya meyakini itu.